Selamat siang, senang sekali hari ini, sudah 1 minggu ya, kita ketemu lagi akhirnya di hari Minggu ini jam 10. Saya Felix Chris, siap nemenin kamu di Kongko, tempat nongkrongnya anak muda yang punya kreativitas tanpa batas. Kalau kemarin-kemarin kita udah punya banyak banget tamu-tamu spesial dengan banyak sekali juga informasi yang inspiratif. Pastinya hari ini kita juga punya yang spesial. Tapi sebelumnya, jangan lupa sekarang kita udah pindah di satu tempat yang oke banget. Kita lagi ada di Ibis Style, tepatnya ada di lobi bar teras lantai 1 gitu ya. Nanti kita bakal seru-seruan sama siapa juga, kita bakal cari tahu lebih banyak. Tapi sebelumnya juga diingetin nanti kita punya quiz. Seperti biasa hadiahnya adalah merchandise menarik dari Clio. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, simak terus acaranya sampai akhir. Kita nanti bakal punya quiz spesial yang bakal diberikan hadiahnya buat kamu. Oke? Langsung aja nih kita sapa yang sudah di sini, ada teman-teman dari preview film. Ini jauh-jauh dari Solo dan bakal sama-sama sharing seputar film. Kita langsung kasih tepuk tangan yang meriah untuk preview film. Ramai ya, yang nonton banyak ini. Nggak kelihatan aja sebenarnya. Oke? Nggak, awas diminum dulu boleh loh ya? Oh, iya. Ini bisa diminum loh, bukan bacangan loh ini. Bukan properti. Bukan properti. Dan ini spesial dikasih sama Ibis Style gitu ya. Ini adalah sebuah minuman. Namanya adalah Banana Hazelnut Coffee dari Coffeeholic. Dan ini ada promonya, harganya Rp25.000 net per packs. Jadi nanti kalau sore-sore gitu ya, mau ngadem, cari sunset yang oke, sebenarnya oke di atas sih, tapi boleh juga ngadem di sini. Dan kamu bisa pesen pastinya Banana Hazelnut Coffee ya. Boleh kenalan satu-satu dulu teman-teman dari preview film. Ada siapa? Nama saya Baim. Oke, nama saya Ucil. Saya Nuki. Kalau saya Jody. Oke. Ini kayak anak-anak band ya, mirip ya. Tapi beda bidang. Oke, kalau ngomong soal hari ini kita kan bakal ngebahas tentang idealisme gitu ya. Kalau orang berkarya, seniman juga pasti bakal pinginnya idealismenya kena semua gitu, tertuang di karyanya. Kalau menurut teman-teman sendiri, idealisme itu apa sih sebenarnya? Sok, silakan. Kalau saya pribadi, idealisme itu masalah mental. Di mana seseorang itu kan kadang di atas, kadang di bawah. Harus sabar, tekun. Kemudian nanti kalau ada momentum yang tepat, nah disitulah idealisme kita memanfaatkan konsistensi kita selama berkarya itu masuk dalam. Oke. Konsistensi termasuk ya. Iya. Ada yang lain yang mau tambahkan tentang idealisme? Mungkin optimisme sih. Aha. Optimisme dari keyakinan masing-masing untuk menghasilkan karya. Nah kalau teman-teman sendiri berkarya di preview film, selalu nggak sih idealisme itu tertuang di karya atau kadang-kadang ya ngalah lah nggak apa-apa lah gitu? Kalau selama ini kan kita belum masuk ke ranah profit atau ya selama ini kita masih pakai idealisme kita sih buat dituangin di karya kita. Jadi setiap karya kita pasti ya apa yang ada di pikiran kita yang kita tuangin, idealisme kita yang kita tuangin. Oke. Nah, tapi berarti pasti nggak kalau misalnya kita ngomongin soal orang yang idealismenya tertuang semua karyanya, itu karyanya pasti bagus? Pasti nggak itu kalau menurut teman-teman? Terlepas dari bagus atau tidak, ketika kita pakai suatu idealisme buat karya kita, yang pasti kita dapat kepuasan batin dulu. Dari apa yang jadi idealisme kita tuangkan di karya, kita pasti dapat suatu kepuasan. Nah, terlepas itu bagus atau tidaknya itu relatif dari orang yang menonton karya kita. Oke. Nah kalau ngomongin soal film, menurut teman-teman kalau film yang idealis itu yang kayak apa sih? Standarnya pasti beda-beda lah ya, tapi coba mungkin satu-satu saya cerita film yang bisa idealis atau selama ini pernah nggarap sebuah film gitu ya yang benar-benar idealismenya tertuang semua itu yang kayak apa? So, silakan. Mungkin Malah oper-operan. Kalau saya film non-naratif. Film non-naratif. Oke, non naratif. Kenapa emang? Gimana ya? Bisa dapat feel liatnya itu. Apalagi ada benar-benar musik-musikannya itu, dan tontonan gambarnya ada pesan-pesan yang disampaikan secara tersirat. Nah, itu kalau saya suka. Oke. Film yang non naratif gitu. Yang lain? Mas Nugi, dia tadi belum ngomong, diam aja nih. Haus, boleh dong diminum ini. Tadi tentang idealisme. Gimana selama ini udah pernah ada belum karya yang benar-benar seperti apa gitu?
Sebenarnya kemarin ada beberapa film yang di dalamnya bertemakan parkour. Jadi waktu bikin ya harus ada unsur parkurnya sendiri, itu harus tetap ada, walaupun nanti dikemas misal ke tema cinta atau tema yang lain mungkin, tapi masih ada kental keparkurannya. Itu salah satu idealisme dari si makernya sendiri, bahwa harus ada parkur di karyanya itu. Oke. Terus tadi kan kalau saya dibilang sejauh ini belum masuk ke komersil gitu ya. Tapi pernah nggak sih akhirnya mungkin karena setiap orang punya idealisme yang berbeda-beda gitu kan. Kan ini satu tim berarti ya. Akhirnya harus ngalah. Ada yang ngalah gitu, pernah nggak? Ya udah deh, demi satu teamwork yang bagus akhirnya kita kesampingkan idealisme gitu, pernah nggak? Ya kebetulan ketika setiap kita mau memulai suatu karya, ya pasti kita nyatuin pikiran dulu, walaupun kita pasti beda kepala, beda pikiran. Tapi ketika di praproduksi kita satuin pikiran dan kita udah setuju, oke, deal, ya udah itu yang bakal kita garap. Jadi itu pasti. Oke. Pasti akan ada yang Pasti dikalahin ada. gitu ya. Oke. Nah kalau ngomong sedikit soal preview film ini, sejak kapan mulai gabung? Bulan apa? Oke. Yang paling tua siapa? Yang paling tua siapa ya? Yang pertama kali banget ada di preview film nih dari segini. Bareng ini kita Bareng semua ya. Oke. Itu dari tahun berapa? Baru aja. Baru aja juga. 2013 awal. 2013 awal ya. Dan nanti sudah kita bakal nge-review juga salah satu karyanya yang memotret kota Solo gitu ya. Judulnya adalah Ngingo Solo. Ngingo Solo. Oke, nanti kita bakal bahas lagi tentang Ngingo Solo seperti apa. Kalau mungkin yang bukan orang Jawa nggak tahu Ngingo itu melihat ya. Yes. Nengok dikit. Nah, ngintip gitu ya. Kita bakal bahas lebih lanjut, jangan kemana-mana pastinya. Tetap di Kongko, tempat nongkrongnya anak muda yang punya kreativitas tanpa batas.